Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naili Soraya dengan NIM 24070160077 dari kelas Psikologi 4B akan membahas terkait netralitas versus value laden science. Kalau kita lihat sekarang, ilmu pengetahuan itu berkembang banget nih, dan pengaruhnya juga besar untuk kehidupan kita. Nah, dari situlah muncul pertanyaan, sebenarnya ilmu itu netral nggak sih? Atau justru dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu? Jadi kita nggak cuma bahas benar atau salahnya ilmu, tapi juga nilai dan tanggung jawab di dalamnya. Di sini, netralitas ilmu sendiri merupakan pandangan bahwa ilmu pengetahuan bersifat bebas nilai, objektif, dan hanya berfokus pada fakta empiris tanpa dipengaruhi oleh nilai moral, sosial, maupun agama. Pandangan tersebut berkembang dari pemikiran positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte, seorang filosof dari Prancis. Beliau berpandangan atau mengatakan bahwa pengetahuan itu dipisahkan dari nilai moral, sosial, bahkan agama. Jadi kurang lebih netralitas ilmu itu mengatakan bahwa ilmu itu harus bebas dari nilai, artinya tidak terikat oleh nilai-nilai dalam kehidupan, objektif dan cuma fokus ke fakta, hanya fokus pada data empiris seperti hasil dari penelitian ilmiah. Namun, pandangan netralitas ilmu ini mendapatkan kritik dari beberapa tokoh filsuf seperti Karl Popper, Thomas Kuhn, dan Paul Feyerabend, yang mana mereka berpendapat bahwa dalam praktiknya netralitas ilmu sulit untuk dipertahankan karena ilmu pengetahuan tidak terlepas dari pengaruh paradigma, konteks sosial, serta cara pandang dari ilmuwan itu sendiri, sehingga netralitas sering dianggap sebagai suatu ilusi. Nah, dalam kenyataannya, netralitas ilmu ini memang agak sulit untuk diterapkan, karena dalam proses penelitian, mulai dari memilih topik sampai nantinya menarik kesimpulan, pasti ada pengaruh dari cara pandang ilmuannya. Bahkan Thomas Kuhn juga bilang kalau ilmu itu dipengaruhi oleh paradigma. Jadi, netralitas ilmu ini sering dianggap cuma ideal saja, bukan realita. Nah, dari kritik tersebutlah kemudian muncul pandangan lain, yaitu pandangan value-laden science, di mana pandangan ini bilang kalau ilmu itu tidak pernah benar-benar netral, karena selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya, agama, sosial, moral, ataupun dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, misalnya kepentingan dari seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Kemudian ada tokoh bernama Syed Muhammad Naqib Al-Atos yang menegaskan bahwa ilmu tidak netral karena merupakan produk manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan agama. Jadi, ilmu itu bukan cuma fakta berdasarkan bukti ilmiah penelitian saja, tetapi juga ada interpretasi dari manusia di dalamnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai pandangan ilmu dalam perspektif aksiologi ilmu. Kalau dilihat dari aksiologi sendiri, ilmu itu tidak cuma dinilai dari benar atau tidaknya, tetapi juga dari manfaatnya. Ilmu harus bisa memberikan kebaikan, bukan malah merusak. Jadi, harus diperhatikan juga bahwa ilmu itu nantinya dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemudian juga harus memperhatikan nilai moral yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya juga harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap kehidupan manusia untuk kedepannya. Jadi tidak semua hal yang bisa dilakukan secara ilmiah itu otomatis boleh dilakukan, namun harus memperhatikan hal-hal tersebut. Karena ilmu itu tidak netral, berarti ilmuwan juga punya tanggung jawab moral. Mereka harus jujur dalam penelitian, memikirkan dampak ke depannya untuk masyarakat bagaimana, dan memastikan bahwa ilmunya itu nantinya dapat dipakai untuk hal yang baik atau hal yang positif, dan memastikan juga
ilmu itu berguna dan bermanfaat untuk kemaslahatan manusia. Dalam falsafah kesatuan ilmu, ilmu pengetahuan dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nilai dan agama. Sehingga ilmu tidak bersifat netral, melainkan harus diarahkan pada nilai moral dan kemaslahatan. Di sini, poin-poin dalam perspektif falsafah kesatuan ilmu itu diantaranya yang pertama, ilmu, nilai, dan agama merupakan satu kesatuan. Yang kedua, menolak netralitas mutlak. Ketiga, ilmu harus diarahkan pada kemaslahatan. Yang keempat, mengintegrasikan kebenaran dan moral. Jadi, dalam falsafah kesatuan ilmu itu sendiri, ilmu tidak bisa dipisahkan dari nilai dan agama. Ilmu itu harus berjalan bebarengan atau bersamaan dengan moral dan diarahkan untuk kemaslahatan manusia. Sebelum pembahasan berakhir, di sini saya akan membahas sedikit tentang Unity of Sign yang saya ambil dari Al-Quran. Yang pertama ada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Ilmu itu memiliki nilai tinggi, tapi harus disertai dengan iman atau nilai moral. Jadi, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya jika ilmunya itu dapat digunakan dengan benar. Kemudian, yang kedua ada Al-Isra ayat 36, yang artinya, "Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kuketahui, sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban." Ininya, orang itu bisa saja punya kemampuan berpikir dan pengetahuan, tetapi kalau tidak digunakan dengan benar, maka ilmunya itu jadi tidak bermanfaat, bahkan nantinya bisa menyesatkan, karena semuanya itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Ilmu itu harus disertai dengan nilai moral agar bermanfaat, karena tanpa nilai, ilmu justru bisa menjadi tidak berguna atau bahkan menyesatkan. Jadi, dapat disimpulkan kalau ilmu itu sebenarnya tidak sepenuhnya bersifat netral, karena selalu ada nilai-nilai yang menyertai di dalamnya. Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa ilmu harus objektif dan hanya berfokus pada fakta, bukti ilmiah, dalam kenyataannya ilmu itu selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam kehidupan seperti nilai sosial, budaya, agama, dan juga moral. Kemudian ilmu itu juga tentunya dipengaruhi oleh cara pandang atau perspektif dari seorang peneliti ketika melakukan penelitian. Oleh karena itu, dalam pengembangan dan penerapan atau praktiknya, ilmu memerlukan tanggung jawab moral supaya ilmu itu tidak cuma benar secara ilmiah, tetapi juga baik dan bermanfaat bagi banyak orang, yang mana manfaat itu dapat memberikan dampak positif dan tidak merugikan bagi manusia serta berguna bagi kemaslahatan manusia. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.